Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang pertama, pada pelajaran fikih kali ini kita akan mempelajari tentang sholat sunnah rawatib. Apa sih itu sholat sunnah rawatib? Dan ada apa saja sih di sholat sunnah rawatib itu? Sebelum kita lebih jauh membahas tentang sholat sunnah rawatib serta macam-macam dari sholat sunnah rawatib serta ada berapa sih jumlah dari sholat sunnah rawatib, kita akan membaca surat Al-Kautsar terlebih dahulu. Ya, ikuti Bapak dan nanti silahkan kalian tulis surat Al-Kautsar serta buat VN bacaan surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguh kami telah memberimu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, demikianlah bacaan surat Al-Kautsar serta arti dari surat Al-Kautsar. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang sholat sunnah rawatib. Nah, sebelum lebih jauh, Bapak mau tanya dulu nih sama kalian, sudah pernah belum belajar tentang sholat sunnah rawatib? Apa sih definisinya dan ada berapa sih macam dari sholat sunnah rawatib? Nah, di sini Bapak akan jelaskan ya. Apa sih itu sholat sunnah rawatib? Silahkan kalian buka buku fikihnya halaman 4, 5, dan 6. Nah, kita yang akan kita bahas adalah 4, 5, dan 6. Nah, kita bahas dulu tentang pengertian dari sholat sunnah rawatib ya. Artinya apa sih itu sholat sunnah rawatib? Nah, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Sholat fardu itu apa? Sholat yang 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, sholat sunnah rawatib ini sholat yang mengikuti kelima sholat tersebut, dan jenisnya ada dua. Ada sholat sunnah qobliyah dan ada sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah qobliyah adalah sholat yang dilakukan sebelum melakukan sholat fardu. Berarti misalkan sholat zuhur sebelum sholat zuhur. Nah, dan setelah sholat zuhur kita melakukan sholat ba'diyah. Lalu selanjutnya ada manfaat dari melaksanakan sholat sunnah rawatib. Nah, untuk sholat sunnah qobliyah manfaatnya adalah untuk mempersiapkan agar lebih khusyuk ketika sholat fardu. Jadi dengan melakukan sholat qobliyah dulu, nanti insya Allah sholat wajibnya akan lebih khusyuk karena kita sudah melakukan sholat terlebih dahulu. Dan untuk sholat ba'diyah adalah menyempurnakan kesalahan dan kekurangan sholat fardu. Misalkan seperti ini, kalian di sholat fardu ada kekurangan apa, misalkan bergaruk ataupun misalkan ada bacaan-bacaan yang kurang. Nah, yang mengurangi pahala sholat, nah itu ditutup dengan melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sholat sunnah rawatib. Ada berapa sih macamnya? Macamnya itu ada dua. Yang pertama ada sholat sunnah rawatib muakkadah dan juga ada yang ghairu muakkadah. Ya, muakkadah itu adalah sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan. Jadi kalau misalkan kalian mengerjakannya maka pahalanya akan lebih besar tentunya. Dan ghairu muakkadah itu adalah sholat sunnah rawatib yang kurang dianjurkan. Jadi kalaupun tidak, itu tidak terlalu bermasalah, artinya tidak terlalu dianjurkan sholatnya ya. Nah,
untuk sholat sunnah rawatib yang muakkadah atau yang dianjurkan itu ada 5 macam ya. 5 macam sholat. Ada yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang kedua 2 rakaat sebelum sholat zuhur, yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat zuhur, yang keempat 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan yang kelima adalah 2 rakaat sesudah sholat isya. Dan keutamaannya adalah melakukan ibadah yang dipentingkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena ibadah sholat sunnah rawatib muakkadah ini adalah ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah dibangunkan baginya istana di surga. Siapa yang nggak mau ya dibangunkan istana di surga? Tentunya kita semua mau dong dibangunkan istana di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah ya, yang tidak terlalu dianjurkan, yaitu ada 4 macam. Yang pertama 2 rakaat sesudah dan sebelum sholat subuh. Oh mohon maaf anak-anak, ini bukan sholat subuh melainkan sholat zuhur. Jadi 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur. Yang kedua 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang ketiga 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Yang keempat 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah itu adalah waktu-waktunya. Dan keutamaannya adalah diharamkan baginya api neraka. Walaupun ibadahnya tidak terlalu dianjurkan, tapi bentuk balasannya begitu luar biasa, yaitu adalah diharamkan baginya api neraka. Berarti sudah pasti dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua adalah diberikan rahmat. Siapa yang nggak mau disayangi? Betul sekali. Nah, siapa yang nggak mau sih disayangi? Rahmat itu adalah bentuk rasa kasih sayang Allah kepada makhluknya atau kepada hambanya. Jadi kesimpulannya sholat sunnah itu terbagi 2. Ada sholat sunnah yang muakkadah dan ada yang ghairu muakkadah. Dan muakkadah ada 5 waktu ya, dan ghairu muakkadah juga ada 5, atau kalau misalkan dirangkum menjadi 4, karena sholat sesudah dan sebelum digabungkan menjadi 1. Dan keutamaannya sangat luar biasa. Tentunya kita mau dong mendapatkan pahala serta balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan tentang sholat sunnah rawatib ya. Kesimpulannya tadi telah Bapak bacakan, dan selanjutnya silakan kalian buat VN dan juga buat tulisan surat Al-Kautsar serta salin kedua slide terakhir yang barusan Bapak telah jelaskan ke dalam buku tulis fikih dan dikirimkan kepada wali kelasnya masing-masing. Baiklah, demikian Bapak akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.